Nah, dia nggak mau size must be between 4 and 14 berapa ya? Bahasa Inggris mumet deh. Assalamualaikum ya, ketemu lagi ya di channel Drafter Ngapak, channel tempat belajar AutoCAD khusus pemula. Oke, langsung bayang ke TKP. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman Drafter Ngapak, dari Mas Rian ya. Jadi pertanyaannya seperti berikut. Teks itu kan bisa nggak ya dikecilin? Maksudnya teks yang ada di command line ini bisa nggak dikecilin? Seperti itu ya. Oke, jawabannya simpen dulu. Kemudian yang kedua, ini saya buka lagi pertanyaan yang kedua. Itu bisa dikecilin nggak Bang, gambar sama tulisan yang saya lingkarin itu? Nah, maksudnya ini, setelah saya confirm balik, ternyata menu command line, bukan menu ya, kolom command line di sini bisa dikecilin nggak, maksudnya seperti itu. Mungkin dia terlalu panjang ini ya, bisa dikecilin nggak, intinya seperti itu. Nah, simpan dulu lagi jawabannya. Jawabannya kapan ya? Jawabannya tonton sampai habis ya. Oke, yuk. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pertanyaannya adalah teks itu kan bisa nggak ya dikecilin? Maksudnya teks yang ini nih bisa dikecilin nggak? Oke, langsung ke AutoCAD ya. Ini jadi teks yang ada di sini bisa dikecilin nggak ya? Jawabannya bisa banget. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita menuju ke tool, kemudian option, kemudian pilih display ya. Ini ada file, display, open, dan banyak di sini ya. Pilihnya display aja. Kemudian arahkan ke font. Nah, perlu diketahui bahwa untuk defaultnya atau standar AutoCAD-nya adalah fontnya namanya Consolas. Kemudian font stylenya reguler. Font style itu maksudnya kayak semacam tebal, miring gitu ya. Reguler tuh biasa. Dan besarnya font adalah 10 ya, 10. Nah, jadi untuk font ini, besarnya font ini atau size-nya minimal adalah 4. Kita bisa masukin, kalau kurang dari 4 ya tidak bisa. Kemudian maksimalnya adalah 14 ini ya. Nah, saya akan coba rubah requestnya, kan dikecilin. Misalkan saya coba 4 ya, yang terkecil. Oke, untuk lainnya samain aja. Kemudian apply and close. Kemudian apply lagi. Perhatikan sini ya. Oke, udah kecil nih ya. Nah, kecil banget di sini. Jadi yang dikecilin hanya sini saja ya, bukan untuk teks-teks yang di sini nih, bukan, tapi yang hanya di command line. Kecil banget ya. Nih. Kemudian saya coba balikin lagi. Cara mengembalikan adalah sama kayak tadi, option, kemudian font, kemudian saya balikin ke 10, apply. Nah, ini udah kelihatan di sini ya, apply, oke. Nah, sekarang saya coba di bawah 3 bagaimana? Bawah 3, di bawah 4 maksud saya, maaf. Nah, oke ya. Nah, dia nggak mau size must be between 4 and 14 berapa ya? 14 apa ya? Ya pokoknya fontnya, size-nya harus di antara 4 dan 14 kayak gue lah ya artinya. Bahasa Inggris mumet deh. Oke, Ben. Nah, silakan dicoba untuk merubah huruf ya, boleh juga, silakan ya, seperti itu. Coba-coba aja. Oh, ini belum tak rubah, lupa tadi. Oke, saya balikin lagi, apply. Oke, seperti itu ya. Jadi gampang banget untuk merubah teks di sini. Oke, itu jawaban pertanyaan pertama. Sekarang jawaban pertanyaan yang kedua.
Jadi pertanyaan yang kedua adalah, itu bisa dikecilin nggak Bang gambar sama tulisan yang saya lingkar itu? Tadi tulisannya udah ya, berarti sekarang komen lainnya. Komen line. Ini komen line maksudnya ya. Nah, ini kolom apa ya? Menu lah ya. Menu komen line. Komen to perintah, line to garis. Artinya tempat untuk menuliskan perintah-perintah di AutoCAD seperti ini. Jadi cara mengecilkannya, kita arahkan kursor ini ke arah sebelah kanan ya, sampai kursornya berubah panah. Tuh. Nah, berubah panah dua mata panah ya, kelihatan ya. Kemudian klik tahan, arahkan ke kanan atau di drag ya, ke kanan atau ke kiri. Jadi minimalnya sekian. Ini udah paling kecil, nggak bisa dikecilin lagi. Udah mentok. Kemudian maksimalnya dia bisa sampai, kayaknya bisa sampai ujung-ujung ya. Nah, ya silakan di adjust sesuai kebutuhan ya, seperti itu. Nah sekarang kalau ke atas bagaimana? Ke atas tinggal arahkan ke bibir bagian atas ini sampai panahnya ada 2, kemudian klik tahan, tarik ke atas. Nah, bisa panjang seperti ini ya. Tuh, si kebutuhan. Tapi kalau terlalu tinggi juga mengganggu ya. Ini. Oke, seperti itu. Nah, itu jawaban pertanyaan yang kedua. Oke, saya akan menambahkan ya. Jadi ada 2 pertanyaan, saya tambahin bonusnya. Kadang ada juga teman-teman yang kehilangan komen lainnya. Nggak tahu kenapa kok hilang di sini, bingung nyarinya gimana. Nah, caranya adalah gampang, ada beberapa ya. Pertama, dari keyboard kita ketik komen atau CO aja ya, CO. Nah, nanti pilihnya comment line, klik aja. Oke, muncul ya. Oke, seperti itu. Saya close lagi. Selain itu, cara kedua adalah tekan kontrol dan angka 9 berbarengan. Enggak bareng nggak apa-apa sih, artinya kontrol atau 9 gitu aja ya. Coba. Oke, muncul. Seperti itu cara memunculkan komen line di sini. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Saya akan sedikit membongkar apa yang ada di komen line ini ya. Komen line ini kan tempat untuk kita mengetik atau memasukkan perintah ya. Nah, kita akan bongkar lagi sebelah sini. Nah, ini ya. Ini ada tulisan recent comment. Recent itu artinya baru. Comment itu perintah, artinya perintah yang baru dibuka. Dia kerekod di sini ya. Contoh seperti ini. Saya akan membuat garis L. Oke, line sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua, saya akan misalkan mau membuat rektang REC. Kemudian saya akan buat kotak di sini. Nah, perintah line dan rektang ini itu record apa ya? Kesimpan di recent comment ini. Caranya klik aja. Nah, ini. Artinya yang line ini di bawah, kemudian yang terbaru yang teratas. Nah, kalau ada perintah lagi akan turun lagi ketimpa-timpa seperti itu ya. Itu namanya recent comment atau perintah-perintah yang baru diketik. Dia ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ya. Kita bisa mengetahui historinya apa-apa yang sudah kita kerjakan di sini. Nah, itu fungsi dari ikon recent comment. Oke, saya lanjutkan. Kemudian simbol ini gambar kunci pas ya, kunci pas atau customize, kita klik aja apa isinya. Kita coba dari bawah ya, option. Option adalah isinya seperti option yang di sini ya, banyak buat settingan-settingan termasuk font tadi ya. Oke, banyak banget. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi. Transparansi ini akan mengatur tembus pandang dari komen ini. Misalkan solid artinya dia terang benderang ya atau jelas banget. Kalau saya geser ke kiri, nah bisa dilihat ya. Jadi kadang komen line ini juga mengganggu gambar ya. Maka
bisa kita transparansikan atau ya hampir hilang seperti ini ya. Oke, seperti itu. Atur aja sesuai kebutuhan. Oke. Kemudian selanjutnya input search option. Nah, ini fungsinya kalau ini kalau defaultnya dulu deh. Kalau defaultnya kan seperti ini, maka dia akan muncul auto ya, gini. Nah, muncul seperti ini. Baru ketik line, misalkan kita lupa membuat garis kan line kan, baru L aja kita sudah dibantu dengan dimunculkannya perintah-perintah yang depannya huruf L ya. Jadi kita bisa kalau lupa bisa mencari di sini, bisa terbantu kayak gitu ya. Nah, tapi apa jadinya kalau option tadi yang ini ya kita matikan, coba ya, kita matikan seperti ini. Oke, coba kita buat line. Nah, ini menu-menu yang muncul tadi tidak muncul karena sudah dinonaktifkan ya. Seperti itulah kurang lebih. Nanti bisa coba-coba sendiri. Saya aktifkan lagi. Saya nggak pernah ngotak-atik ini sebenarnya sih. Udah default aja udah enak. Selanjutnya adalah lines of from history, artinya ke historinya ya, perintah-perintah yang sudah kita ketik di sini nanti akan muncul di sini. Nah, ini tiga ya, tiga baris ya maksudnya. Saya akan coba. Nah, ini saya cancel ya, saya escape, ada 1 2 3 seperti itu ya. Misalkan saya membuat rectangle lagi seperti ini. Nah, 3 ya, 1 2 3. Nah, maksudnya 3 itu seperti itu historinya. Nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Sekarang saya coba dihilangkan ya, misalkan tambahin 7. Entar. Oke. Nah, saya coba escape. Tuh. 2 3 4 5 6 7. Banyak ya. Semakin banyak histori yang bisa kita lihat, maka semakin nutupin area gambar kerja kita. Nah, tips untuk pemula biasanya selalu melihat di command line biasanya ya, karena setiap kita ngasih perintah si AutoCAD akan merespon apa, mintanya apa, kita kasih perintah lagi si AutoCAD minta apa, seperti itu. Jadi melihatnya ke command line ini khusus untuk pemula, tapi untuk yang sudah mahir ya biasanya sudah di luar kepala ya. Oke, bercanda. Nah, seperti itu. Masih ada lagi nggak nih kira-kira ya? Oke, satu lagi. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Kalau auto complete-nya ini kita uncheck, maka tadi nggak bisa auto lah. Kurang lebih seperti itu. Ngomongnya beribet banget sih. Aduh. Oke ya, dicoba-coba sendiri. Tapi enaknya sih dibikin default aja ya. Jadi tidak begitu ganggu kok. Ya, oke. Nah, begitu Mas Rian. Mudah-mudahan jawabannya tambah mantep lagi ya, tambah wawasan lagi. Dan bagi teman-teman yang mempunyai masalah, silakan colek Drafter Ngapak. Materinya khusus pemula aja ya, karena channel Drafter Ngapak khusus pemula. Jadi nanti teman-teman yang baru belajar bisa ikut-ikut belajar ya. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat masalah-masalah yang sudah saya kumpulkan, silakan mampir di menu bagian tanya dong. Playlist di sini. Oke, kemudian bagian tanya dong nomor 9. Nah, nanti banyak di sini. Ada masalah-masalah dari teman-teman kita yang sudah saya kumpulin di sini. Belum banyak sih, nanti tetap akan tambah. Nah, seperti itu. Tuh. Oke ya, cukup ya. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.